Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, salam jumpa lagi. Kita bersyukur jikalau hari ini kembali untuk mendapatkan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Saya berharap selalu baik-baik saja dan selalu saya berdoa Bapak Ibu tetap setia di dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu, sebelum saya berkhotbah lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Jikalau hari ini kembali bersyukur, berterima kasih untuk kami mendengar firman-Mu, diajar dengan kehendak-Mu, dibentuk seturut rencana-Mu, agar hidup kami selalu mempermuliakan nama Tuhan Yesus selama-lamanya. Berkati Tuhan dimanapun jemaat-Mu berada, berkati mereka, lindungi mereka. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah kesempatan yang mendatangkan keselamatan kekal. Kesempatan yang mendatangkan keselamatan kekal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam kurun waktu kita hidup, sudah barang tentu banyak memunculkan kesempatan-kesempatan yang ada, kesempatan-kesempatan yang baik, kesempatan-kesempatan yang benar untuk kita berbuat. Adakah Bapak Ibu perhatikan itu dengan sungguh-sungguh, menyimak dengan sungguh-sungguh, atau melalaikan hal tersebut, mengabaikan hal tersebut? Ini perlu kita kembali mempertanyakan apa arti, apa makna hidup kita. Jikalau kesempatan-kesempatan yang ada dalam hal berbuat baik, dalam hal berbuat benar, kita abaikan, kita lalaikan begitu saja, ada tanggung jawab kita loh Bapak Ibu. Semua berpulang tentang tanggung jawab. Dalam tanggung jawab itu ada pertanyaan besar bagi setiap kita, kapan kita ingin melakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang benar. Kapan? Semua ditentukan oleh Bapak Ibu. Dan kesempatan-kesempatan itu sudah timbul, sudah muncul, ya kan, dalam setiap kurun waktu kita hidup. Jikalau Bapak Ibu menyia-nyiakannya, itu cukup berbahaya bagi keselamatanmu. Sebab engkau dianggap tidak bertanggung jawab dalam hal kehidupanmu dan perlu Bapak Ibu hati-hati. Ya kan, makanya sebagai ayat pembuka Bapak Ibu kita akan lihat di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya lanjutkan di Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 14. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Perhatikan firman Tuhan yang tadi saya baca. Manusia itu seperti uap, tiba-tiba lenyap Bapak Ibu. Makanya di sini kita benar-benar harus memakai waktu-waktu hidup kita dengan baik. Jangan sia-sia. Jangan kita mengabaikan hal-hal kesempatan yang kita untuk berbuat baik. Di dalam Yakobus 4 ayat 17, jika engkau tahu berbuat baik, engkau tidak melakukannya, engkau berdosa. Ya kan, banyak sekali kesempatan-kesempatan Bapak Ibu yang Tuhan berikan dalam kurun waktu kita hidup, tetapi sayangnya seringkali kita abaikan. Seringkali kita lalaikan. Nanti pada akhirnya salah sendiri kalau ada nilai tuntutan dan tanggung jawab di pundak kita, di pihak kita yang dari Tuhan. Apa yang kita akan bicarakan, apa yang kita akan argumentasikan dalam untuk berkelit dalam hal ini. Sudah barang tentu tidak bisa, sebab kita jangan mengatakan, jangan menyatakan saya nggak ada waktu Pak Pendeta. Saya sibuk Pak Pendeta. Oh, tidak bisa begitu Bapak Ibu. Ya kan, makanya untuk itu hati-hati dengan kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Makanya tema khotbah saya berikan judul kesempatan yang mendatangkan keselamatan kekal.
Yang pertama Bapak Ibu, ada pertanyaan besar yang pertama, kapan waktunya kesempatan untuk kita bertindak? Kapan waktunya kesempatan untuk kita bertindak? Jangan bilang tidak ada waktu. Kita lihat ya, Yakobus 2 ayat 17 sampai 20. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Waktu itu Yakobus, saudaraku, Rasul Yakobus merasa heran. Banyak orang Kristen mengaku beriman kepada Yesus Kristus, tapi minim akan tindakan, minim akan perbuatan. Kalau engkau beriman tanpa perbuatan, iman yang kosong. Jadi Yakobus menantang, engkau punya iman, tunjukkan imanmu dengan perbuatan-perbuatan. Engkau tidak ada perbuatan-perbuatan baiknya, tidak ada perbuatan benarnya. Apakah itu disebut orang beriman? Ya kan, jangan-jangan disebut orang yang tidak mengenal Allah. Yakobus menantang, aku akan menunjukkan imanku dengan perbuatan-perbuatanku. Jadi saudaraku, banyak sekali orang Kristen hanya bicara beriman hanya sebatas omongan, sebatas di mulut, tetapi minim akan perbuatan. Pertanyaannya adalah, tanggung jawab kita adalah kapan kita mau bertindak? Kapan kita ingin melakukan firman Tuhan? Kapan Bapak Ibu? Jangan ditunda. Jangan diabaikan hal ini, jangan dilalaikan. Sebab tatkala peluang-peluang itu sudah lewat, tidak akan pernah kembali lagi. Kita perlu bertanggung jawab di dalamnya. Kita harus berhati-hati. Sebab iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Mulai saat ini Bapak Ibu berawas-awas akan nilai diri kita. Akan kesempatan-kesempatan perbuatan baik, perbuatan benar. Jikalau kita lewatkan begitu saja, berarti kita tidak bertanggung jawab. Kita bisa dianggap bukan orang beriman. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Tidak cukup, saudaraku, kita berseru kepada Yesus Tuhan sebagai Tuhan, tetapi kita tidak melakukan kehendak Bapa Surgawi. Nah, ini penting untuk kita perhatikan baik-baik di dalam perjalanan kerohanian kita. Jadi kita jangan besar mulut, ngomong beriman, tapi minim perbuatan. Bahkan nihil perbuatan. Bahkan sebaliknya, perbuatan jahatlah yang kita sering lakukan. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu hati-hati dalam hal ini. Sebab saudaraku, kalau kita tidak melakukan sebuah tindakan, padahal kesempatan itu ada, berarti di sini kita melalaikan tanggung jawab kita. Jikalau kita melalaikan tanggung jawab kita, Bapak Ibu, ada resiko yang berat yang akan kita tanggung. Perlu Bapak Ibu camkan ini baik-baik. Jangan sampai kita beriman hanya mengaku hanya sampai di mulut, sementara tindakannya nol. Tindakannya nihil, Bapak Ibu. Makanya di sini ada nilai tanggung jawab. Kapan kesempatan Bapak Ibu untuk bertindak? Jangan bilang, saya nggak tahu Pak kesempatan itu. Itu satu nilai ucapan yang bodoh. Tidak mungkinlah tidak ada kesempatan berbuat baik. Begitu Bapak Ibu berpikir tentang seseorang yang engkau benci, di situ Tuhan menyuruh kita untuk mengampuni, untuk bertindak mengampuni, mengasihi. Tatkala ada seorang peminta-minta meminta kita uang, itu adalah bertindak untuk memberi. Kalau kita lewatkan begitu saja, pada akhirnya perbuatan-perbuatan kita nol, nihil. Sebagai orang beriman itu, kata Yakobus mengatakan, adalah iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Jadi mulai saat ini buktikan, ya kan, imanmu dengan perbuatanmu. Dan mengenai kapannya untuk engkau bertindak, itu urusan Bapak Ibu. Itu di bawah tanggung jawab Bapak Ibu. Bukan di bawah tanggung jawab Tuhan. Ini penting ya Bapak Ibu. Peluang-peluang yang ada yang kita untuk lakukan, jangan sampai lewat begitu saja. Benar-benar kita harus berawas-awas. Karena manusia seperti uap. Kelihatan kemudian hilang. Ini penting untuk kita menyadari. Jadi kapan kita untuk bertindak? Kesempatannya kapan, Bapak Ibu yang tahu. Bukan urusan saya. Saya cuma memberitahu Bapak Ibu untuk berhati-hati. Tidak mungkin tidak ada kesempatan berbuat baik. Tidak mungkin tidak ada kesempatan berbuat benar.
Jangan sampai terbalik, berbuat baik kita tahan, kita abaikan, kita lalaikan, berbuat jahat kita lanjutkan. Begitu cepat kita berbuat jahat, berbuat najis. Jadi tinggal kita hitung saja sisa perbuatan kita, sisa hidup kita itu dalam hal apa. Pastinya dalam hal kejahatan, dalam hal kenajisan. Layakkah itu disebut orang beriman? Sudah belum tentu tidak, Bapak Ibu. Makanya buktikan imanmu dengan perbuatan. Jangan sampai saudaraku engkau minim perbuatan tetapi banyak bicara dalam sebagai orang beriman. Hati-hati dengan hal ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kita lihat yang kedua, kapan waktunya kesempatan untuk kita berubah? Kapan waktunya kita untuk berubah? Kesempatan itu, pasti kesempatan itu sudah ada. Cuman kita abaikan selama ini, kita lalaikan selama ini. Kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 25. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Firman ini, saudaraku, untuk menimbulkan pertanyaan bagi setiap kita. Kapan waktunya kesempatan untuk kita berubah? Kapan kita meninggalkan manusia lama? Kapan kita menjadi manusia baru? Kalau tidak demikian, timingnya kita tidak tahu. Tapi kita sengaku-ngakunya bahwa saya sudah menjadi manusia baru, bahwa saya sudah bertobat. Enak aja kalau ngaku, Bapak Ibu. Tetapi mana? Kapan untuk kita lakukan nilai-nilai seperti yang firman Tuhan ini katakan? Jadi firman ini, saudaraku, minta penjelasan. Kapan engkau memulai menjadi manusia baru? Kapan kesempatan engkau meninggalkan manusia lama? Kapan? Anda yang tahu. Anda yang harus benar-benar hati-hati dengan waktu-waktu yang dari Tuhan ini. Jangan seperti kita tidak mengerti akan nilai ini. Seringkali firman Tuhan dilewatkan begitu saja tanpa ada nilai tanggung jawab. Padahal ada tuntutan di dalamnya setiap kita. Jadi firman Tuhan itu memberikan nilai penjelasan, penerangan, nasihat, teguran, ajaran. Jadi saudaraku, di sini kita untuk membuang dosa itu kapan? Apa kita abaikan atau kita bilang nanti saja, kapan-kapan lain kali? Ingat baik, pendahuluan saya baca ayatnya adalah manusia seperti uap. Jadi pertanyaan besar bagi setiap kita, bagi setiap Bapak Ibu, kapan Bapak Ibu mau berubah? Apakah tidak mau berubah? Tetap menjadi orang jahat, tetap menjadi orang najis, tetap menjadi pendendam? Ya kan? Hati-hati tatkala engkau dijemput maut. Hati-hati dengan waktu akhirmu. Hati-hati dengan waktu endingmu. Setiap kita harus mempunyai pertanyaan, kapan saya untuk berubah? Ya kan? Kesempatan itu pasti sudah muncul, pasti sudah ada, pasti sudah ada di hadapan kita. Cuman sayangnya kita tidak benar-benar perhatikan dengan alias sibuk. Saudaraku, hati-hati. Jadi hidup kita sebetulnya sehari-hari meniti, menjalankan, melakoni nilai-nilai untuk mewaspadai nilai kesempatan-kesempatan yang ada. Tatkala ada kesempatan kita berubah, berubahlah menjadi orang baik, menjadi orang benar, menjadi hal yang kudus. Ya kan, kalau kita tunda-tunda, kita bilang lain kali kapan saja, hati-hati. Sekali lagi saya bicara manusia seperti uap. Jadi nilai kapan kesempatan Bapak Ibu untuk berubah itu nilai pertanyaan bertanggung jawab. Setiap kita ada bertanggung jawab. Alangkah berbahayanya apabila orang menanggalkan tanggung jawabnya. Bagaimana bisa sebagai seorang beriman meninggalkan tanggung jawabnya? Itu ajaran sesat, Bapak Ibu. Itu kita berbahaya. Jadi kita coba bayangkan, kita berteman dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Kita punya suami dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Kita punya istri dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Apa jadinya?
Mengerikan bukan? Sangat mengerikan Bapak Ibu. Jadi tanggung jawab itu tetap dituntut bagi setiap kita walaupun kita sudah mendapatkan anugerah. Walaupun kita sudah mendapatkan kasih karunia. Tanggung jawab akan nilai tersebut adalah satu nilai kebenaran. Menanggalkan tanggung jawab akan hal tersebut namanya itu kesesatan. Perlu kita hati-hati Bapak Ibu. Orang Kristen justru tuntutan tanggung jawabnya sangat besar. Karena dia untuk menjadi terang, untuk menjadi garam. Untuk berguna bagi sesamanya, untuk bermanfaat bagi sesamanya. Jadi kapan Bapak Ibu mau berubah? Ya kan, saya tidak tahu, itu urusanmu. Itu tanggung jawabmu. Kalau Anda tidak mau berubah, ya silakan. Coba saja. Nanti Anda akan menyesal selama-lamanya. Penting untuk kita ketahui bahwa nilai perubahan itu dimulai dari nilai kesempatan yang ada kita ambil, kita bertindak, kita melakukan segala nilai perubahan itu, dan kita menanggalkan manusia lama untuk mengenakan manusia baru. Kapannya terserah Bapak Ibu. Amin saudaraku. Puji Tuhan saudaraku. Jadi kita punya kesempatan, jangan sampai kita melewatkan begitu saja. Kemudian kita lihat yang ketiga. Kapan waktunya kesempatan untuk kita berbuah? Kapan waktunya untuk kesempatan kita berbuah? Kita lihat Lukas 13 ayat 6-9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah dari pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberikan pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Saudaraku, jelas saudaraku, pohon yang ditanam, pohon buah, harus mengeluarkan buah. Jadi yang punya kebun juga tidak rela pohon yang ditanam harus berbuah tapi tidak berbuah. Yang punya kebun ini mengatakan, bakal apa kalau aku tanam pohon berbuah kemudian tidak berbuah? Harus ditebang. Tapi tukang kebunnya mengatakan, biarlah aku rawat setahun lagi. Beri kesempatan. Kalau tidak berbuah dan tebanglah dia. Jadi setiap kita Bapak Ibu, nilai rohani itu ada nilai berbuah. Bapak Ibu, kalau kita tidak berbuah, seharusnya kita berbuah. Kita akan ditebang loh. Jadi nggak bermanfaat. Tidak berguna Bapak Ibu. Apakah hidup kita tidak berguna? Tidak bermanfaat, apalagi untuk nilai kepada Tuhan. Ada 9 buah roh yang harus kita munculkan dalam hidup kita. Jadi kita ini saudaraku jangan sampai leha-leha santai-santai tanpa bertanggung jawab dalam hal ini. Jadi setiap kita Bapak Ibu, kalau kita tidak berbuah, kita akan ditebang. Karena yang punya kebun, saudaraku tidak rela ya dengan hal yang kita tidak berbuah. Ini penting bagi setiap kita untuk mempertanyakan nilai-nilai kesempatan untuk berbuah. Sebetulnya banyak sekali Bapak Ibu kesempatan-kesempatan untuk kita berbuah. Cuman sayangnya seringkali diabaikan, dilalaikan. Jadi di sini pertanyaan tanggung jawab kita adalah kapan waktunya kesempatan untuk kita berbuah. Lagi-lagi saya menyatakan kepada Bapak Ibu lah yang tahu. Jadi Anda tidak bisa belaga bodoh. Anda tidak bisa belaga tidak tahu. Anda tidak boleh tidak gubris dalam hal ini. Setiap pohon yang berbuah, pohon berbuah, yang tidak berbuah akan ditebang. Sebagaimana juga kerohanian kita. Jika kita tidak berbuah, kita akan ditebang. Perlu Bapak Ibu hati-hati akan nilai tanggung jawab tersebut. Apabila Bapak Ibu melalaikan tanggung jawab tersebut, resiko Bapak Ibu tanggung sendiri. Jangan sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu yang dituai. Perlu kita hati-hati. Kapan kita mulai berbuah, Bapak Ibu, Anda yang tahu. Anda yang memulai. Sebab kesempatan-kesempatan itu selalu ada. Jangan sampai kesempatan-kesempatan itu sudah tiada. Jangan kita akan menyesal Bapak Ibu. Ingat baik, manusia punya waktu lahir, punya waktu mati. Ada kurun waktu itu. Kesempatan-kesempatan yang ada, hendaknya kita benar-benar memanfaatkan dengan sesungguh-sungguhnya, sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab untuk kita berbuah. Amin, saudaraku. Kita ini ibaratkan pohon yang untuk berbuah. Tatkala pohon tidak berbuah, akan ditebang. Jangan-jangan kita lagi ditunggu kesempatan untuk berbuah. Ya kan? Atau mungkin 1 tahun lagi diberikan kesempatan untuk berbuah. Jika itu kita abaikan,
Jangan bilang Tuhan kejam. Jangan bilang Tuhan jahat. Jangan kau tuntut kasih karunia. Ya kan saudaraku? Kasih karunia tidak menyediakan kita sekali selamat tetap selamat. Kalau kita menanggalkan tanggung jawab kita sebagai untuk berubah, untuk berbuah, itu salahnya sendiri. Jadi sebetulnya kitalah yang menolak keselamatan dari Tuhan dengan alias tidak bertanggung jawab untuk berbuat sesuatu yang menandakan kita sudah diselamatkan. Yang menandakan kita orang yang mendapatkan kasih karunia. Yang menandakan orang yang mendapatkan anugerah Tuhan. Jadi tandanya jelas, buah-buah roh yang harus kita munculkan sebagai orang Kristen. Haleluya Bapak Ibu. Yang terakhir, yang keempat. Kita lihat yang keempat. Kapan waktunya kesempatan untuk kita bertobat? Hati-hati ya Bapak Ibu dengan waktu ini. Lukas 16 ayat 19-24. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis yang bernama Lazarus, badannya penuh dengan borong, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam api, ke dalam air, dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Saudaraku, firman Tuhan ini sudah jelas. Sudah kita kenal, bahkan terkenal di kalangan orang Kristen. Ini namanya keterlambatan. Kapan waktunya kesempatan untuk kita bertobat? Kalau tatkala kita sudah mati, tidak ada kesempatan lagi waktu bertobat. Ingat baik, kesempatan waktu bertobat tatkala kita masih ada hayat di kandung badan. Masalahnya kapan kita mau bertobat? Anda mau tunda? Anda mau abaikan? Anda mau lalaikan tanggung jawab ini? Terserah. Sebagai hamba Tuhan, saya ingin memberikan tahu kepada Bapak Ibu, jangan sampai terlambat. Jangan sampai ada kesempatan untuk bertobat kita tidak ambil. Kita tidak sungguh-sungguh dan tidak bertanggung jawab. Resiko ditanggung sendiri. Resiko bukan saya yang tanggung, Bapak Ibu yang tanggung. Apalagi saya sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan ini. Jadi kesempatan untuk memperoleh hidup yang kekal di situ Bapak Ibu. Kita memang sudah memperoleh hidup yang kekal, tetapi tanggung jawabnya kita di mana? Jangan kalau terus kita berbuat jahat, kalau kita terus berbuat dosa, kalau kita berbuat najis. Anda baca saja di Ibrani 10 ayat 26-29. Dengan apalagi kau diampuni jika terus berbuat dosa dengan sengaja. Ini penting untuk kita waspadai. Akan nilai-nilai kebenaran, jangan sampai Bapak Ibu tersesat. Dan jangan sampai Bapak Ibu disesatkan. Ini penting ya kita Bapak Ibu, karena penyesat ini semakin masih bekerja untuk menarik jiwa-jiwa untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Ingat baik, ya kan saudaraku, Lukas 16 ayat 19-24 ini, bahwa ada waktunya untuk kita bertobat. Jangan lagi kita bermain-main dengan dosa. Jangan lagi kita bermain-main dengan maut. Saudaraku, upah dosa adalah maut. Setiap kita benar-benar perlu Bapak Ibu perhatikan, kapan waktunya kesempatan untuk bertobat. Pasti ada. Pasti punya kesempatan itu, cuman hati-hati. Jangan sampai Bapak Ibu abaikan itu. Ada amin saudaraku? Jadi kita lihat lagi saudaraku, sehubungan dengan yang keempat ini. Lukas 23, ayat 39-43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sebab engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudaraku, kisah ini juga terkenal Bapak Ibu. Ada dua penjahat, yang satu menghujat Yesus, yang satu mengerti akan nilai kesalahannya dan menyatakan, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus,
hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di taman Firdaus. Jadi orang jahat yang menyadari kejahatannya, mengambil kesempatan emas dan tidak membuang-buang waktu bahwa untuk diselamatkan, untuk bersama dengan Kristus Yesus di taman Firdaus. Ini sungguh luar biasa. Berarti Bapak Ibu jangan sampai kita kalah dengan penjahat ini. Penjahat ini Bapak Ibu awalnya nggak mengenal Kristus. Sementara awalnya kita katanya beriman kepada Kristus, tapi kita masuk neraka pada akhirnya karena kita tidak mau mengambil kesempatan dalam pertobatan. Tidak mau mengambil hal yang baik dalam pertobatan. Tetapi orang jahat ini, saudaraku, yang di samping Yesus disalib mengatakan, ingatlah akan aku tatkala engkau datang sebagai raja. Dia mengerti akan nilai kesalahannya. Dia mengerti akan nilai kejahatannya. Seketika Yesus mengatakan, hari ini juga engkau bersama dengan aku di dalam Firdaus. Berarti saudaraku, kesempatan itu jangan sampai terlewat. Jangan sampai terabaikan, jangan sampai terlalaikan. Makanya kesempatan untuk bertobat ini penting loh Bapak Ibu. Sangat disayangkan, saya banyak melihat orang Kristen menunda-nunda pertobatannya. Seringkali jatuh bangun terus di dalam dosa. Baptisan terus berulang-ulang. Dengan alasan jatuh lagi dalam dosa. Kok ringan sekali kok bikin dosa. Sementara kau tidak mau bertobat. Hati-hati saudaraku. Kita nggak tahu kapan kita mati. Hati-hati dengan manusia seperti uap. Amin Bapak Ibu. Jadi saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman ini menyadarkan kita. Kesempatan-kesempatan yang ada pasti muncul dalam kurun waktu kita hidup. Sekarang tanggung jawab kita ada di mana? Kita ambil kesempatan itu. Dan mengenai kapannya, Bapak Ibu yang memutuskan. Semua berpulang kepada diri pribadi masing-masing. Dan di sini saudaraku, artinya tanggung jawab bukan di pihak Tuhan, tanggung jawab di pihak manusia. Sebagai orang yang benar-benar katanya beriman. Ini penting untuk kita sadari, untuk kita waspadai, untuk kita berhati-hati. Saya percaya firman Tuhan ini saudaraku mengajar kita dengan seluruh kebenaran Kristus yang adalah kebenaran sejati. Sebab Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Saya berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Terpujilah namamu ya Bapa. Aku sudah menyampaikan isi hatimu tentang kesempatan-kesempatan yang kami hadapi, yang muncul dalam kehidupan kurun waktu hidup kami. Kami harus bertanggung jawab dalam hal tersebut dan kami harus sesegera mungkin mengambil kesempatan yang baik, yang benar, yang kudus, yang suci dan dalam pertobatan. Dan hidup kami selalu mengambil kesempatan-kesempatan yang benar yang dari Tuhan. Kesempatan hal yang jahat kami tidak lakukan. Terima kasih ya Bapa. Berkati dimanapun jemaat berada, nama Tuhan mereka permuliakan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku sudah berdoanya bersyukur, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali kedua menyebut kita dalam kemuliaannya. Dan kita pun layak menerima kembalian Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.